Oke, baik. Jadi pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan eh, kita akan latihan ya exercise untuk eh, melakukan mengestimasi model sekaligus juga kita akan melakukan pengujian uji asumsi klasik yang terdiri dari tiga pengujian yaitu mendeteksi multikolinearitas, mendeteksi heteroskedastisitas, dan mendeteksi autokorelasi. Ya, seperti yang kemarin konsepnya sudah kita diskusikan. Yang kita uji ini atau yang model yang kita estimasi ini adalah yang disebut sebagai makro model in finance. Di sini ada variabel independen yang semuanya terkait dengan variabel-variabel di ekonomi makro. Kemudian kita akan melihat bagaimana itu kemudian akan mempengaruhi harga saham. Untuk harga saham ini proksinya yang kita ambil adalah indeks harga saham gabungan ya. Kemudian nanti kita pakai data bulanan ya. Kemudian variabel independen yang pertama adalah inflasi, juga inflasi bulanan nanti yang kita gunakan. Kemudian eh, suku bunga, ini suku bunga dari Bank Indonesia ya yang kita gunakan. Apa juga kita gunakan data bulanan, dan yang ketiga adalah kurs pergerakan nilai kurs, jadi nilai tukar rupiah yang juga kita gunakan data bulanan. Kemudian eh, bagaimana penjelasan model ini dari sisi teori ya? Ya, seperti yang kita tahu pergerakan indeks harga saham gabungan itu kalau karena ini indeks harga saham gabungan sebenarnya juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor internal yaitu policy atau kebijakan dari perusahaan itu sendiri, apakah mereka melakukan ekspansi atau misalnya justru mereka apa namanya bertahan begitu karena mungkin terkait dengan masalah dari ya, keputusan bisnis di perusahaan tersebut. Tetapi dalam model ini kita juga akan melihat apakah indeks harga saham itu dipengaruhi faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan ekonomi makro, yaitu inflasi, suku bunga, dan kurs. Nah, kita akan melihat pengaruh sehingga kita bisa melihat di sisi makro atau eksternal ini nanti dampaknya seperti apa terhadap indeks harga saham gabungan. Ini biasanya model ini sebenarnya lebih banyak untuk memprediksi bagaimana nanti uh, persepsi investor ya. Karena IHSG itu kan cerminan dari apa namanya persepsi investor, persepsi psikologis atau mungkin mungkin juga persepsi fundamental yang terkait dengan apa namanya perekonomian di Indonesia. Nah, ini model yang kita gunakan ya nanti Anda bisa apa namanya kita akan lanjutkan untuk ke estimasinya ya. Nah, ini data sudah saya susun atau saya dari Excel kemudian saya pindah ke eViews ini karena ini untuk latihan datanya data lama ya, ini data tahun eh, 2005 ya, data bulanan ya, data bulanan 2005 sampai dengan 2007 ya. Jadi kita pakai data bulanan eh, apa namanya kalau 3 tahun berarti di sini observasinya ada 36 ya. Di sini ada apa? Data harga saham, saham, inflasi, kurs dan suku bunga. Yang pertama kita akan estimasi dulu persamaan dari model makro model and finance tadi. Ya.
Kita akan susun estimasinya, harga saham sebagai variabel dependen, kemudian inflasi sebagai variabel independen pertama, suku bunga sebagai variabel independen kedua, dan kurs sebagai variabel independen berikutnya. Tiga. Kita klik OK. Nah, di sini hasilnya, kita lihat dulu hasilnya ya. Eh, Nanti kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan apa teori atau apa namanya atau tidak. Kita lihat dulu di variabel inflasi. Inflasi memang dampaknya bisa negatif terhadap IHSG ya. Nah, jadi kalau dari arah ini, arah koefisien, ini sebenarnya juga sudah betul, yaitu inflasi pengaruhnya negatif koefisiennya. Tetapi kita lihat di tes statistik dan di probability, ternyata pengaruhnya tidak signifikan. Ya. Kemudian kita lihat suku bunga. Suku bunga memang selalu berkebalikan dengan apa IHSG karena investor ketika suku bunga tinggi mereka cenderung memilih untuk tidak berinvestasi di pasar saham. Mereka pilih duitnya di masuk ke deposito ya nyari suku bunga. Dan ini benar arahnya sudah benar negatif ya, negatif, tapi di sini juga tidak signifikan. Nah, kalau kurs juga demikian ya, karena pilihan investor selain berinvestasi di pasar saham, mereka juga bisa berinvestasi di falas ya, di valuta asing, sehingga di sini pengaruhnya juga negatif, ekspektasinya negatif, dan ini signifikan. Jadi di makroeconomic model ini hanya satu variabel yang eh, signifikan ya. Eh, Di satu variabel yang signifikan dan apa namanya itu hanya kurs. Kita cek kemudian pada R square-nya, pada R kuadratnya 0,391 822 kecil sekali ya. Jadi variasi dari variabel inflasi suku bunga dan kurs menjelaskan variasi dari harga saham hanya sebesar 0,391 atau 39% lah. Nah, kita lihat statistiknya, oke, berarti model ini sebenarnya nggak masalah. Makroekonomi model sebagai sebuah model itu ya signifikan secara statistik. Terus kita lihat Dervinson statistik yang merujuk pada autokorelasi ini ya patut kita curigai begitu bahwa modelnya apakah uh, terkena autokorelasi atau tidak. Tapi kalau autokorelasi itu biasanya mendekati dua sih. Ya. Nah, kemudian eh, kita cek bahwa banyak variabel yang apa namanya yang tidak signifikan. Terus kita coba dulu untuk melakukan auxiliary regression, yaitu regresi antar variabel independen untuk mendapatkan informasi apakah eh, masing-masing variabel independen itu eh, saling mempengaruhi. Ya. Jadi kita ubah estimasinya di sini untuk melakukan auxiliary regression, harga saham sebagai variabel eh, dependen kita ulangi dulu. Ini inflasi sekarang kita jadikan sebagai variabel dependen. Ini, jadi kita meregres antar variabel independennya ya untuk dapat informasi itu. Kita lihat, kita langsung cek R square-nya ya. Kemudian kita lihat, nah ini suku bunga ternyata berkorelasi dengan inflasi ya. Benar ya, kalau dari teori kan apa namanya?
inflasi dan suku bunga itu kan saling terkait ya. Nah, ini eh, apa kita bisa melihat bahwa tes statistik di regresi antara yang menganalisis pengaruh suku bunga dan kurs terhadap inflasi itu menunjuk terjadinya multikolinearitas ya. Nah, terus kita estimasi yang berikutnya. Nah, di sini kita pindah. Nah, sekarang kurs yang di depan deh. Nah, kalau kurs ternyata tidak ada korelasi dengan baik suku bunga maupun inflasi. Oke. Nah, artinya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab dari multikolinearitas itu karena adanya korelasi linier antara tadi eh, suku bunga dengan inflasi. Ya, secara teori, secara konsep ya memang betul itu ya. Kita balik dulu ke persamaan pertama tadi, ya, yaitu harga saham. Ini kita balik ke persamaan awal dulu ya. Ini yang tadi, persamaan tadi. Tadi sudah kita uji multicolnya. Sekarang kita akan mendeteksi, mengecek apakah eh, di apa model ini ada masalah heteroskedastisitas dulu. Nah, kita cukup klik di sini view. Ini yang kenapa eh, saya merekomendasikan apa namanya eViews ya, karena sudah ada paket untuk pengujian asumsi klasik ini ya. Nah, kita lihat di residual diagnostik. Ini paling bawah sudah ada heteroskedasticity test. Kita klik mau pakai apa pilihannya Bruce Bagen-Coffey, Harvey, Glaser, yang paling yang terkenal sih uh, Bruce Bagen-Godfrey ini ya. Kita klik OK aja. Nah, sekarang, nah ekspektasi dari ketika kita menggunakan pengujian Bruce Bagen-Godfrey ini adalah kita berharap bahwa probability untuk F statistiknya di dalam model ini, karena ini kita kan sebenarnya nguji nilai residualnya ya, residualnya kita uji. Harapannya adalah ini nggak signifikan, ekspektasi kita ya. Tapi ketika kita lihat sini F statistiknya sekian dan ini signifikan, probabilitas F-nya 0,028 yang berarti apa lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan ya, signifikan nih F statistiknya, maka kita simpulkan bahwa model kita terkena heteroskedastisitas ya. Jadi problem pertama. Jadi tadi multicol ternyata kena ya, ada multikolinearitas. Heteroskedastisitas sekarang kita uji juga kena ya. Sekarang kita coba yang terakhir, apakah model kita terkena autokorelasi ya, sama residual diagnostik. Nah, kita pakai serial correlation. Oh, sorry, bentar, terlalu cepat. View dulu, residual diagnostik. Kita lihat serial correlation LM test. Seleksinya dua, oke. Nah, ini kalau misalnya kita benar riset ini pusing ini ya. Karena ternyata ketika kita gunakan Bruce Gravy serial correlation LM test, sama juga ini F statistiknya ini signifikan ya, berarti model kita terkena masalah auto
korelasi juga. Jadi di sini apa namanya eh, kita kena tiga masalah dalam uji asumsi klasik tadi, yaitu ada multi call dalam model estimasi kita makro model ini ada multi kolinialitas, yaitu antara inflasi dengan suku bunga, ya. Kemudian ada masalah heteroskedastisitas, ya. Dan setelah kita, tadi dengan hasil uji Bruce-Pagan-Goffrey tadi, kemudian setelah kita uji juga dengan serial correlation LM test juga terkena auto korelasi. Ya. Apa namanya? Ya ini kalau kalau eh, misalnya ini riset yang benar ya sudah lumayan pusing karena tiga masalah itu ada sehingga sebenarnya ketika kita mengestimasi tadi koefisien regresi kita itu nggak efisien, ya, bias itu ya, karena ternyata model kita terkena masalah dari apa, semua uji asumsi klasik ternyata terkena masalah. Terus bagaimana kita eh, mengatasi mengatasinya, ya, balik ke sini mengatasinya. Oke, kita lihat dulu, kita lihat satu-satu. Yang pertama tadi inflasi dan suku bunga kita sudah tahu bahwa itu terjadi karena ini hasil yang ini jelas tidak bias, ya jelas bias, ya, ini hasil ini bias. Kenapa? Karena ternyata ada multi call, ada heteroskinetas dan ada auto korelasi, ya. Jadi hasil ini bias begitu. Nah, eh, karena tadi ada inflasi dengan suku bunga, eh, kita ilangi satu variabel yang menjadi penyebab eh, multikolinialitas. Jadi mungkin di sini kita hilangi yang inflasi saja karena harga saham lebih relevan dengan variabel suku bunga ya daripada dengan inflasi. Kita coba sekarang variabelnya adalah harga saham eh, sebagai variabel dependen, kemudian variabel independennya adalah suku bunga dan kurs. Kita coba, ya, hasilnya menjadi lebih baik. Memang sesuai ekspektasi yaitu negatif koefisiennya, tetapi sekarang suku bunga menjadi signifikan pengaruhnya pada harga saham. Kemudian kurs juga pengaruhnya signifikan. Sekarang kita coba kita uji apakah heteroskedastasitasnya masih ada enggak, ya. View, kita uji lagi heteroskedastasitasnya. Nah, ternyata masih, ya, ternyata masih. Kemudian juga kita coba serial pengujian serial correlation LM test. Oke, ternyata juga masih ada. Nah, apa yang harus kita lakukan, ya? Nah, ini saatnya untuk kita mencoba melakukan modifikasi model, ya. Saya akan coba, ya, saya akan coba untuk apa menggunakan first different, ya. First different itu untuk mengatasi masalah auto korelasinya, tapi ya semoga aja juga bisa mengatasi masalah heteroskedastisitas, ya. Jadi kita ubah first different itu ngitung delta berarti D. Ini kita mencoba, ya. Ini dengan model first different. First different itu kita ambil nilai deltanya, ya. Nanti bisa dilihat, dicek di buku. Oke, dengan melakukan first different, hasilnya masih sesuai dengan harapan, yaitu suku bunga dan kurs itu apa, signifikan mempengaruhi harga saham. Sekarang kita cek korelasinya, autokorelasinya, ya. Nah, sudah hilang.
Jadi sekarang F-nya kan jadi tidak signifikan ya. Tidak signifikan berarti masalah autokorelasinya sudah hilang karena kita gunakan tadi first different model tadi ya. Nah, kita coba apakah heteroskedastisnya masih. Coba. Nah, alhamdulillah juga sudah hilang. Jadi eh, apa namanya? Sekarang model yang kita gunakan adalah model first different, jadi dengan delta. Delta itu kalau manual, jadi dihitung antara selisih antara T1 dengan T2. Nah, setelah dengan model ini, jadi persamaannya berubah ya. Nanti saya tunjukkan persamaan. Jadi persamaannya berubah menjadi delta harga saham itu sama dengan alfa plus beta satu delta suku bunga plus beta 2 delta kurs ya. Jadi apa modelnya berubah seperti itu. Jadi ini apa namanya model yang apa disarankan ya. Secara teori bagaimana? Secara teori oke ya menggunakan fast different itu oke. Nah kalau sekarang kita balik ke sini, oh, sorry di sini. Nah ini eh, kita perlu ya kemudian berubah apa namanya saya kalau kode apa namanya untuk notasi matematikanya segitiga itu ya delta itu tapi oke lah kita pakai notasi yang dipakai di bahasa programnya EView saja. Nah ini modelnya sekarang sudah kita apa namanya modelnya sudah kita ubah ya sudah kita ubah menjadi delta harga saham sama dengan A plus B1 delta inflasi plus B2. Oh sorry, tadi anu ya, inflasi sudah hilang kok ya. Kita hilangkan ya. Nah ini kita hilangkan. Ya. Nah, jadi ini adalah makro model in finance dari data tahun 2005 sampai dengan 2007 dengan data bulanan. Ini model yang disarankan adalah seperti ini ya, pakai first different model atau dengan nilai deltanya. Nah, itu yang apa namanya untuk exercise pada sesi kali ini kita melakukan exercise pengujian uh, apa model ekonometri, nah, yaitu makroeconomic model. Saya belum meminta Anda untuk melakukan latihan, nanti kita exercise lagi, karena saya kira satu kali belum cukup ya uh, untuk menunjukkan atau apa namanya mendapatkan pemahaman yang penuh begitu. Tugas Anda uh, dalam satu minggu ini, mohon setiap kelompok itu di laptopnya diunduh atau diinstal software Evius ya. Ya, jadi untuk next apa namanya pertemuan ke depan nanti paling tidak setiap kelompok ada satu laptop yang ada Eviusnya. Jadi nanti kita bisa apa namanya latihan bersama begitu. Oke, saya akhiri dulu untuk exercise pada hari ini ya, pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.